Halo, saya Dr. Tony Sukendro SPB. Saya dokter proktologi dari Klinik ST Wasir Center Jakarta. Wasir itu bahasa awamnya adalah ambeien, ya, atau kalau bahasa ilmiahnya itu hemoroid. Sebenarnya ada dua teori kenapa wasir itu terjadi, ya. Pertama adalah karena adanya pembesaran plexus dari hemoroidalis, jadi seperti orang bilang varises di anus, ya. Dan yang kedua adalah bantalan yang kendor tuh, melorot. Nah, mulai menyebabkan kalau sudah melorot, itu susah diobatin. Karena kalau sampai ada obatnya, artinya orang yang ribut-ribut seperti nenek-nenek itu bisa kembali lagi. Kolagennya ketarik lagi. Nah, itu nggak mungkin terjadi. Karena itu kalau udah grade 3, grade 4, ya nggak bisa. Mau dipakai obat kayak apapun nggak akan bisa sembuh wasirnya atau hemoroidnya. Nah, itu sih. Hemoroid cuma dua teori yang menjelaskan bisa terjadinya hemoroid atau wasir atau ambeien. Bicara komplikasi ini yang paling menakutkan buat rekan-rekan atau pasien-pasien yang datang, ya. Karena semua komplikasi bisa berhubungan dengan teknik, ya, teknik operasi. Yang paling menakutkan adalah perdarahan. Nah, kenapa bisa perdarahan? Biasanya kalau operasinya open, ya, jadi ada luka seperti ini, luka tergesek oleh feses yang keras, dan biasanya langsung jadi perdarahan. Nah, perdarahan ini bikin nama kita cepat terkenal, karena semua orang akan panik dan membicarakan, wah ini perdarahan, operasi di sana perdarahan. Nah, karena itu, fokus dari setiap dokter proktologi adalah jangan sampai terjadi perdarahan. Ya, memang 100% ya dari 1000 kasus pasti ada 1 atau 2 yang perdarahan. Mungkin karena fesesnya keras, biasanya dia sulit. Nah, itu biasanya akan terjadi perdarahan kalau itu gesek awal, tapi nggak akan major, ya. Nah, yang kedua adalah nyeri. Nah, nyeri ini juga. Kalau operasi nyeri, nanti dokter, jangan operasi sama dia karena nyeri. Ya, cari dokter yang operasinya nggak nyeri, enak. Ya, dalam waktu 2-3 hari udah bisa aktivitas. Ya. Nah, dengan teknologi terbaru, laser, ultrasonic, RF, maka rasa nyeri ini akan sangat minimal. Karena lukanya kecil. Akibat lukanya kecil, ini nyeri, recovery-nya juga cepat. Ya. Lalu berikutnya adalah basah-basah atau discharge. Nah, discharge juga mengganggu sekarang. Karena keluar netes, baunya nggak enak, jadi bikin minder. Nah, biasanya kenapa discharge? Itu karena ada luka nih, seperti ini nih, luka, ya. Kalau ada luka seperti ini, sobekan, itu biasanya karena dipotong, dibakar, dan lain-lain, itu memang akan cukup lama memberikan discharge. Tapi dengan teknologi minim, ya, lukanya kecil, tusukannya kecil, ya, bekasnya kecil, sehingga discharge itu sangat cepat hilang. 1 minggu, ya, 2 minggu udah hilang biasanya discharge, ya. Sudah tidak ada lagi. Lalu yang berikutnya adalah yang paling ditakutkan adalah stricture atau penyempitan anus. Nah, ini dengan teknologi yang terbaru, kita bersyukur di SDWC belum pernah menerima kasus dari stricture ini. Jadi hampir semua pasien berakhir dengan hasil yang bagus, tidak ada penyempitan dari anus. Karena ini memang adalah mimpi buruk dari setiap ahli bedah proktologi. Kalau terdapat satu saja pasien yang stricture, memang tidak sulit, kita lakukan flap, itu sudah bisa selesai. Tapi pasti mengganggu dari pemikiran pasien, fisik pasien, psikis pasien, itu akan sangat terganggu. Ya, dengan anus yang kecil, hanya seukuran lidi, nah itu sangat berbahaya. Karena itu, dengan alat-alat yang canggih, kita bisa mengurangi struktur yang akan terjadi kurang lebih 3 bulan pasca operasi. Jangan salah pilih teknik yang akan Anda gunakan, pilih teknik yang minimal sakitnya, minimal discharge-nya, cepat sekali kembali kerja, minimal perdarahan, dan sekali lagi, no stricture. Kita bicara tentang downtime atau waktu setelah operasi. Nah, biasanya kalau dulu itu karena dipotong, jadi diangkat, ya, jadi ada luka seperti ini, pasti lama sekali. Pertama nyerinya, jadi waktu saya praktek di Cikampek, itu datang semua dengan kursi roda, karena semua kesakitan. Jadi saya dianggap sebagai dokter syarat atau pasiennya banyak yang stroke, padahal saya dokter bedah. Tetapi dengan teknologi terbaru, dengan laser, dengan ultrasonik, dengan RF, downtime-nya itu sangat minim. Paling 1-2 hari, maksimal 3 hari sudah bisa aktivitas bagus, bisa kerja bagus, ya tentu sesuai dengan grade-nya, ya. Kalau grade 4 ya pasti akan butuh waktu cukup lama. Tetapi max 1 minggu mereka sudah bisa aktivitas, bangun dari tidur dan kerja, bahkan bisa olahraga, bisa kembali ke
normal activity itu dengan cepat. Apalagi laser ya, kita cuma tusuk doang di sini. Dengan tusuk doang, kita akan mengempeskan wasit ini dan sudah that's it. Jadi tidak ada luka yang besar, apa basah-basah yang lama yang membutuhkan untuk penyembuhan jaringan, nggak ada lagi. Karena semua sudah menggunakan minimal invasive surgery atau menggunakan teknologi laser dan teknologi RF dan teknologi WLC yang sangat canggih. Jadi kita selain memenuhi unsur dari Preserve Anal Fashion, kita juga mengurangi luka yang terjadi di dalam anus supaya infeksi tidak banyak dan tidak menimbulkan komplikasi-komplikasi pasca operasi.